Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam tatap muka kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7 yaitu regresi linier. Jadi regresi linier ini adalah salah satu bentuk analisa dari statistik, di mana analisa dari statistik itu yang sudah kita bahas. Mungkin sudah ada beberapa, antara lain analisa deret berkala, kemudian angka indeks, kemudian distribusi frekuensi, dan sebagainya. Nah, untuk tatap muka kali ini saya akan membahas mengenai regresi linier atau analisa regresi linier. Jadi analisa regresi linier ini adalah suatu bentuk analisa statistik yang gunanya adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau X terhadap variabel tidak bebas atau variabel Y. Nah, selain gunanya untuk mengetahui besarnya pengaruh, regresi linier ini juga bisa digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi atau untuk meramal. Ya, jadi bedanya dengan analisa deret berkala, kalau analisa deret berkala itu hanya untuk memprediksi saja, maka analisa regresi linier itu selain untuk memprediksi bisa digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh, seberapa besar pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Oke ya, jadi kita mulai saja di sini. Untuk persamaan, untuk regresi linier itu nanti akan menghasilkan suatu persamaan regresi. Jadi yang disebut dengan persamaan regresi adalah suatu persamaan matematis yang mendefinisikan suatu hubungan antara dua variabel. Nah, di sini persamaan regresi yang dihasilkan itu ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah persamaan regresi linier sederhana, di mana menghasilkan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX. Kenapa di sini kok dikatakan sederhana? Karena variabel X-nya itu hanya satu atau variabel bebasnya hanya satu. Nah, sedangkan yang kedua adalah persamaan regresi linier berganda. Kenapa kok dikatakan berganda? Karena variabel X-nya itu lebih dari satu. Jadi bisa X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, untuk statistik deskriptif itu yang dibahas adalah yang regresi sederhana saja. Regresi linier yang sederhana saja. Sedangkan yang berganda itu nanti dibahas pada statistik induktif. Ya, jadi kita mulai saja dengan persamaan regresi linier yang sederhana. Nah, karena bentuk umumnya adalah Y aksen sama dengan A plus BX, maka di sini nanti akan kita cari A-nya berapa dan B-nya itu berapa. A itu adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresi. Nah, jadi caranya untuk mencari nilai A dan B sehingga nanti akan membentuk persamaan ini itu adalah sebagai berikut. Jadi ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 adalah sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Sedangkan persamaan 2 sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Itu yang pertama. Jadi dari dua persamaan ini itu nanti kita akan memperoleh nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, sehingga bisa dimasukkan ke dalam bentuk umum ini. Sedangkan cara yang kedua itu dicari dengan rumus. Jadi di sini langsung pertama kita cari B-nya dulu, koefisien regresinya. Jadi B itu rumusnya adalah sama dengan sigma XY min N kali X bar dikalikan dengan Y bar. Jadi X bar itu X rata-rata, Y bar Y rata-rata. Dibagi dengan sigma X kuadrat min N kali X kuadrat.
Itu untuk mencari nilai B-nya atau koefisien regresinya. Sedangkan untuk mencari A-nya atau konstantanya, rumusnya adalah Y bar, ya, Y bar dikurangi dengan B yang sudah kita peroleh dari sini, Y bar dikurangi B kali X bar. Jadi nanti akan ketemu A-nya berapa. Sehingga kalau A dan B-nya ketemu, kita bisa langsung dimasukkan ke bentuk umum ini. Oke ya, kita ambil contoh di sini ya, contoh. Misalkan di sini ada diketahui data hasil pengamatan, pemupukan, dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Jadi X ini adalah pupuk, banyaknya pupuk ya, beratnya pupuk, dan Y itu adalah hasil panen padi. X itu variabel bebas, Y itu variabel terikat atau variabel tidak bebas. Jadi sini sudah ada keterangannya. Y itu satuannya kintal, X itu satuannya kilogram. Oke. Nah, sekarang data ini kita buat secara vertikal. Jadi ini X-nya, X ini ya kita tulis ulang di sini. Kemudian Y-nya juga kita tulis ulang. Ini di sini. Jadi awalnya hanya 2 kolom ini saja, kolom X dan kolom Y. Jadi kolom X itu menunjukkan bahwa kalau X-nya, kalau pupuknya itu sebanyak 3 kg, maka hasil panennya sebesar 12 kintal. Ini juga kalau pupuknya 6 kg, hasil panennya 2-3 kintal, dan seterusnya sampai bawah. Nah, sekarang kita disuruh mencari persamaan garis regresi liniernya. Nah, kita buat di sini. Mungkin di sini cara yang kita pakai itu langsung cara kedua. Ya, jadi B sama dengan sekian, A sama dengan sekian. Nah, kita buat kolom sesuai dengan kebutuhan rumus. Jadi dalam rumus ini, rumus yang kedua ini kan kita mencari B. Ini kita butuh sigma XY, berarti kita buat kolom XY. Terus kita juga butuh apalagi di sini? Butuh X kuadrat. Nah, berarti kita, ini ya, X kuadrat. Berarti kita mencari X kuadrat, sigma X kuadrat. Terus kita juga butuh apalagi di sini? Oh, itu aja ya. Itu saja. Jadi kita buat di sini ya sesuai dengan kebutuhan rumus. Yang Y kuadrat ini mungkin di sini sementara tidak kita gunakan. Jadi ini enggak usah ditulis juga enggak apa-apa ya. Jadi yang kita butuhkan X kuadrat sama XY aja. Oke, terus kita hitung di sini X kuadrat. Jadi X-nya dikuadratkan. Nih ya, dikuadratkan terus dicari sigmanya. Terus XY juga gitu, X kali Y 3 kali 12, 36, dan seterusnya, terus dicari sigmanya. Kemudian kita butuh apa lagi di sini? Butuh X bar, berarti X ini kita jumlah, terus dirata-rata. Jadi 41 sigmanya jumlah N-nya 5 ya, N-nya 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5, 8,2 X barnya. Y barnya, Y di total 113 dibagi 5, jadi 22,6. Terus kalau sudah dimasukkan ke rumus ini ya rumusnya. Jadi sigma XY, berarti di sini sigma XY tadi, ini kan 1014 dikurangi N, ya rumusnya dikalikan dengan X bar, dikalikan dengan Y bar, 22,6. Terus dibagi dengan, apa di sini, sigma X kuadrat, sigmanya 395, dikurangi N kali X kuadrat. Ya, jadi N-nya 1,5, X mana tadi? Ini ya, X kuadrat. X apa ini? X bar kuadratnya 8,2 kuadrat. Jadi ini X bar kuadrat ya. Ini X bar kuadrat. Jadi setelah dihitung, ini ya dihitung sendirilah pakai kalkulator ya. Hasilnya yang atas ini 87,4, yang bawah 58,8, sehingga
1,5. Ini juga dibulatkan ya, pembulatan. Kemudian B-nya sudah ketemu 1,5. Nah, sekarang kita mencari A-nya. A rumusnya adalah Y bar min B kali X bar. Jadi Y barnya 22,6 dikurangi B-nya. Ini ya, kalau min ya min, kalau plus ya plus ya. Karena di sini rumusnya min ya, berarti di sini min. Kebetulan B-nya ketemu plus. Kalau B-nya ketemu min, maka di sini min jadi plus. Ya, jadi 1,5 dikalikan X barnya 8,2. Sehingga ini kalau dijumlah ya, hasilnya 10,3. Berarti B-nya ketemu 1,5, A-nya 10,3. Terus dibuat persamaan di sini. Bentuk umumnya kan Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, A-nya sudah ketemu, Y aksen ya. A-nya sudah ketemu 10,2 plus 1,5, B-nya X. Jadi ini adalah persamaan regresinya. Jadi ketemu ini jawabannya. Nah, persamaan regresi Y aksen sama dengan 10,3 plus 1,5 X itu artinya apa? Nah, tadi X itu kan variabel pupuk. Ya kan? Jadi artinya jika pupuk ditambah atau dinaikkan sebesar 1, karena satuan pupuk tadi kilogram ya, berarti 1 kilogram, maka akan meningkatkan hasil panen padi sebesar 1,5 kintal. Satuannya hasil panen tadi kan kintal. Jadi seperti itu. Jadi kalau plus itu artinya naik atau meningkat. Ya, jadi saya ulangi lagi. Y aksen sama dengan 10,3 plus 1,5 X artinya adalah jika pupuknya ditambah atau dinaikkan sebesar 1 kg maka akan meningkatkan karena plus hasil panen padi sebesar 1,5 kintal. Itu artinya. Nah, seandainya ya, ini bukan plus tapi min. Jadi 10,3 min 1,5 X. Berarti artinya jika pupuk ditambah atau dinaikkan tetap ditambah ya sebesar 1 kg maka akan menurunkan. Nah, kalau min di sini menurunkan hasil panen padi sebesar 1,5 kintal. Itu kalau seandainya min, tapi karena di sini plus maka di sini meningkatkan. Kalau ini tetap naik ya. Ini meskipun min atau plus di sini tetap ditambah atau dinaikkan. Yang dipengaruhi oleh min plusnya itu yang di sini. Jadi kalau plus ini meningkatkan atau menaikkan ya, kalau min itu menurunkan. Ya, atau berkurang lah, atau berkurang, menurunkan atau berkurang. Itu kalau min. Jadi artinya seperti itu. Ya, jadi ini ada keterangan ya, analisa regresi linear sederhana ini dapat digunakan untuk memprediksi jika variabel bebasnya ditentukan terlebih dahulu. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi kalau X-nya ditentukan lebih dahulu. Contohnya, misalkan ya ini kan X-nya sampai 13 kilo. Kita prediksi, misalkan kalau suatu saat kita menggunakan pupuk sebesar 15 kilogram, ini ya contohnya ya 15 kilogram, berarti kira-kira Y-nya itu atau hasil panennya sebesar berapa? Prediksinya sebesar berapa? Nah, berarti kita bisa menghitung ya. Jadi kalau pupuknya 15 kilo, berarti prediksinya kita masukkan ke persamaan. Persamaan yang kita peroleh dari sini. Ya, jadi kalau X-nya 15, maka prediksinya adalah 10,3 plus 1,5 X. X ini diganti 15. Ya. Terus kita hitung. Nah, hasilnya 32,8. Berarti prediksi hasil panennya jika pupuknya sebesar 15 kg itu adalah 32,8 kintal. Demikian. Misalkan saudara mau mencoba lagi, bagaimana kalau pupuknya itu jadi 16 gitu ya. Berapa prediksi hasil panennya? Ya tinggal mengganti aja. X-nya diganti dengan angka 16. Dimasukkan ke sini. Itu prediksinya nanti hasilnya sebesar berapa. Jadi seperti itu gunanya untuk memprediksi. Kalau untuk
mengetahui besarnya pengaruh itu yang ini. Yang ini pengaruhnya. Yang menunjukkan besarnya pengaruh. Jadi yang ini menunjukkan besarnya pengaruh, yang ini menunjukkan kalau untuk memprediksi. Itu ya untuk regresi linier sederhana. Makanya saudara, kemarin saya beri soal ini ya, soalnya. Mungkin dari hasil penjelasan saya, saudara sudah bisa menjawab meskipun saudara sudah mengumpulkan ya, tapi dicek lagi lah jawaban saudara kira-kira benar atau salah. Terus untuk yang ketiga ini saya harus melihat jawaban saudara dulu. Masing-masing kan beda. Nih ya. Oke, nanti ini saya bahas mungkin untuk minggu depan. Kemudian ini saya selesaikan sekalian ya. Jadi setelah kita memprediksi, prediksi itu kan belum tentu tepat ya, belum tentu tepat. Sehingga di sini kita diberi suatu interval untuk memprediksi, yaitu dengan menggunakan ini kesalahan baku terhadap garis regresi atau standard error of estimate. Jadi gunanya untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jadi kita diberi interval, ya interval, kira-kira prediksi kita itu tepat atau tidak. Ya, sehingga nanti ada batas bawah dan batas atas. Nah, caranya bagaimana? Kita hitung standar errornya ini. Nah, standard error of estimate itu disimbolkan dengan SE, disingkat dengan SE. Nah, rumusnya ini ada dua. Jadi ini yang pertama, tidak usah saya baca ya, saudara baca sendiri, ini akar sekian, ini ya. Atau menggunakan yang ini, akar sigma Y min Y aksen kuadrat per N min 2. Hasilnya ini sama saja, saudara pakai cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Oke, untuk cara 1, ini ya, cara 1, kita masukkan ke rumus ini. Nah, berarti kita harus mencari, apa ya, membuat kolom. Mungkin membuat kolom yang sesuai dengan kebutuhan rumus ini. Tadi mungkin dalam kolom contoh itu sudah ada. Makanya tadi ada Y aksen, Y kuadrat ya, karena untuk mencari ini. Ya, jadi ini saya copy ulang ini ya. Jadi ini soal yang tadi, jadi ada Y kuadrat, ada XY, ini ya. Terus dimasukkan ke sini rumusnya. Jadi sigma Y kuadrat itu 2709 ya, dikurangi, apa ini A itu yang sudah dihitung tadi di persamaan regresi, konstanta dalam persamaan regresi. Jadi 10,3 ya, min 10,3 sigma Y-nya ini 113 dikurangi B tadi dari koefisien regresi 1,5 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY 1014. Ini bukan koma ya, titik ya, 1014. Terus per N-2, N-nya ini 5 dikurangi 2, 3. Nah, kalau selesaikan hasilnya pakai kalkulator ya, itu hasilnya 2,9. Ini mungkin ini langsung ya, coba saudara nanti satu-satu dihitung. Hasilnya 2,9. Itu cara 1. Nah, sedangkan cara yang kedua, itu kita pakai ini. Jadi, Y min Y aksen, berarti ada Y aksennya. Maka dalam kolom ini dikasih Y aksen. Nah, Y aksen itu apa? Y prediksi. Contohnya untuk mengisi ini ya, contohnya 14,8 itu dari mana? Ini kan lurusnya ini. Jadi, kalau persamaannya Y aksen 10,3 plus 1,5 X, kalau X-nya 3, maka X itu diganti dengan angka 3. Seperti ini. Sehingga hasilnya ini kalau diselesaikan ya hasilnya 14,8. Terus 19,3 ini dari mana? Ya tinggal aja X-nya diganti angka 6. Jadi ini ya, X-nya diganti angka 6. Itu hasilnya 19,3. 23,8 dari mana? Nah, X-nya diganti dengan 9. Dan seterusnya sampai bawah. Itu Y aksen. Yang kita butuhkan adalah Y min Y aksen kuadrat. Dibuat kolom lagi. Seperti ini. Ya, kolomnya. Nah, kita hitung masing-masing ini. Jadi 7,84 itu dari mana? Yaitu dari Y min Y aksen, Y-nya berapa ini? 12 dikurangi 14,8, hasilnya berapa? Dikuadratkan.
kuadratkan. Hasilnya 7,84. Terus 13,69 itu dari mana? Dari Y-nya berapa ini? 23. Dikurangi Y aksen, 19,3. Terus hasilnya dikuadratkan. 13,69 dan seterusnya sampai bawah. Sehingga ini kalau ditotal hasilnya 25,3. Kita akan membutuhkan totalnya. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus ya, sigma ya, Y min Y aksen kuadrat, jadi 25,3 per N min 2. N-nya 5, ya kan, 5 dikurangi 2, 3 dibagi 3. Ya. Ini diperbaiki sendiri nih, diperbaiki sendiri. Sehingga akar 25,3 dibagi 3 itu 8,43. Terus diakar lagi, ini kan dalam akar. Diakar hasilnya 2,9. Berarti apa? Cara 1 dan cara 2 itu sama. Terserah saudara mau pakai cara yang mana. Terus kalau SE-nya sudah diketahui 2,9, gunanya untuk apa ini? Gunanya ini ya, saya tulis di sini, gunanya adalah untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari suatu prediksi atau estimasi atau ramalan. Misalkan dalam contoh di atas, kan sudah kita prediksi kalau X-nya 15, maka Y-nya berapa? Jadi kalau pupuknya 15 kilo, maka hasil panennya prediksinya adalah 32,8 kintal. Nah, jadi di sini ada untuk memprediksi itu ada batasannya di sini, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, batas atas itu adalah besarnya prediksi ini ditambah dengan SE itu tadi, SE 2,9 sehingga hasilnya 35,7 kintal. Batas bawahnya berapa? Kalau batas bawah dikurangi. Jadi 32,8 dikurangi 2,9. Jadi hasilnya 29,9. Nah, berarti kalau prediksi kita itu masih di antara ini, di antara berapa ini? 29,9 sampai 35,7. Nah, itu berarti prediksi kita itu akurat gitu loh. Apa ya, termasuk yang akurat. Yang betul, ya, betul. Ya, jadi misalkan ya, prediksinya itu 35 lah, katakan 35. Prediksi, setelah kita lakukan ya di lapangan ya, misalkan pupuknya itu 15 kilo. Ternyata hasil panennya itu 35 kintal. 35 kintal. Padahal prediksi kita kan 32,8. Tapi karena 35 kintal itu masih termasuk dalam batas atas dan batas bawah, 35 kan di antara ini. 29,9 sampai 35,7, 35. Maka prediksi kita itu dikatakan sudah benar atau mendekati akurat lah. Gitu. Jadi gunanya standar error. Jadi untuk menentukan batas bawah dan batas atas dari suatu prediksi. Itu ya. Jadi mungkin untuk yang koefisien regresi ini saya kira ini tidak begitu digunakan ya. Jadi sampai sini aja dulu. Oke, coba dari sini saudara pelajari lagi. Mungkin dari soal-soal yang saudara buat ini bisa digunakan untuk latihan saudara sendiri ya. Nanti gunanya kalau kita ujian biar saudara tidak mengalami kesulitan. Oke ya, coba saudara pelajari lagi. Kalau memang ada yang belum paham, bisa saudara tanyakan melalui WA boleh, melalui Elitak boleh. Ya, oke, sampai di sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.